Selamat pagi semua. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali materi berkaitan dengan persamaan kuadrat. Karena banyak di antara kalian yang tidak tuntas materi persamaan kuadrat ini. Ibu akan ulangi sekali lagi, perhatikan dengan baik. Nah, persamaan kuadrat bentuk umumnya itu adalah AX dipangkatkan 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Perhatikan baik-baik bentuk umumnya. Dikatakan persamaan kuadrat karena ada bentuk kuadratnya seperti ini. Nah, nilai dari A, B, dan C ini kita bisa gantikan dengan bilangan apa saja. Dengan bilangan bulat apa saja. Nanti akan muncul bilangan pecahan, akan muncul bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, apa saja bisa digantikan. Nah, kemudian X pangkat 2, ada X seperti ini merupakan variabel. Kita bisa gantikan dengan huruf apa saja. Tidak serta-merta bahwa ini akan selamanya X. Bisa diganti dengan P, bisa diganti dengan Y. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Ketika kalian melihat soal nomor 1 pada soal ulangan, diminta untuk mencari manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Dengan sendirinya kalian sudah bisa membandingkan. Dengan sendirinya kalian sudah bisa melihat manakah yang bentuknya sama seperti bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi untuk soal nomor 1 ini Ibu hanya mengarahkan dan silahkan kalian mencoba untuk melihat mana yang bentuknya adalah persamaan kuadrat. Nah, kemudian di soal nomor 2 dia juga minta yang sama, mencari tahu manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Nah, di sini sudah ada yang kelihatan. Sudah ada yang kelihatan kalau misalnya bentuknya tuh sudah seperti persamaan kuadrat, tetapi ada yang belum. Cara mencari tahu persamaan yang belum tersebut merupakan persamaan kuadrat atau bukan, cara mencari tahunya adalah dengan mengoperasikannya. Ada beberapa yang perlu dioperasikan. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan salah satunya. Tapi Ibu ganti soalnya. Misalkan Ibu punya soal 2X dikalikan dengan X ditambah 2 sama dengan 7. Bentuk seperti ini bagaimana caranya? Bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, caranya adalah dengan mengalikan. Kita kalikan 2X dengan X, kemudian kalikan 2X dengan 2. Sekali lagi ya, kalau ketemu yang seperti ini, ada bentuk dalam kurung seperti ini, kita kalikan yang bilangan bagian depannya dengan yang di bagian dalam sekali, kemudian kalikan lagi yang di belakangnya 2 kali. Oke? Nah, kita coba kalikan ya. 2X kita kalikan dengan X. Ingat kembali materi awal perpangkatan. 2X dikalikan dengan X, X-nya menjadi 2. Kalau begitu hasilnya adalah 2X dipangkatkan 2. 2X kita kalikan dengan 2. 2 yang ini kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 4. Kemudian ada X, hasilnya menjadi 4X. Nah, kemudian masih ada sama dengan 7 di sini. Bagaimana caranya supaya bentuknya sama seperti yang di atas? Kita buat seperti ini. 2X pangkat 2 ditambah dengan 4X, kedua ruas kita harus kurangi dengan 7. Nah, di sini kita kurangi dengan 7, di sebelah juga 7 dikurang 7, hasilnya adalah 0. Maka dengan demikian kita bisa temukan bahwa ternyata ini merupakan persamaan kuadrat. Yang bentuk awalnya seperti ini, ketika dioperasikan mendapatkan hasil yaitu persamaan kuadrat. Nah,
Kalau sudah seperti ini, dengan demikian kalian sudah bisa menjawab soal nomor 1 dan 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Disuruh untuk menentukan nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Ibu ambil kembali soal yang sama. 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 7 sama dengan 0. Nah, coba kita ambil lagi persamaan awalnya, yaitu ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita ambil kembali bentuk umumnya ya. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu nih, nilai a-nya sama dengan berapa, b-nya sama dengan berapa, c-nya sama dengan berapa. Kita coba. Kalau begitu yang ini nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian nilai B-nya adalah 4. Dan nilai C-nya adalah, kalian perhatikan baik-baik, di sini ada tambah dan di sini ada kurang. Kalau begitu nilai C-nya adalah negatif 7. Jangan hanya 7 ya, tapi negatif 7. Kalian perhatikan baik-baik, di sini ada x pangkat 2, di sini juga ada x pangkat 2. Yang ibu ambil nilai A-nya adalah 2, bukan 2x pangkat 2. Ada beberapa kalian yang masih keliru dalam hal ini, mencari nilai A, B, C. Kemudian di sini, lihat ibu hanya ambil nilai B-nya. Nilai B-nya adalah 4, di bawah sini ada x, di atas juga ada x. Ibu hanya ambil nilai B-nya yaitu 4. Jadi nilai B-nya adalah 4, bukan 4x. Sampai di sini bisa mengerti ya? Nah, kemudian di soal nomor 4, kalau misalnya kita sudah tahu nilai A, nilai B, dan nilai C, maka dia minta untuk coba kita operasikan 3A ditambah 2B dikurang C. Caranya bagaimana? Nilai A, B, dan C yang sudah kita peroleh ini kita substitusikan. Sekarang lihat nih, 3, ibu ganti nilai A-nya dengan berapa? Di sini nilai A-nya 2, ibu ganti dengan 2. Kemudian tambah 2, nilai B-nya ibu ganti dengan 4. Kemudian perhatikan ini ada tanda kurang, berarti di sini kurang. Nilai C-nya berapa di sini? C-nya negatif 7. Lihat, ibu langsung tulis negatif 7. Kurang untuk yang ini dan nilai C negatif 7 karena memang di sini negatif 7. Sampai di sini, ayo kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya 6. Ditambah dengan 2 dikali 4 hasilnya 8. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif 7. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, 6 tambah 8 itu 14, 14 ditambah 7 itu hasilnya adalah 21. Ini hasilnya. Kalau sudah seperti ini, kalian sudah bisa mengerjakan soal nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 hingga soal nomor 10. Nah, soal nomor 5 dengan soal nomor 10 ini kita harus tahu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu dengan rumus kuadratik. Di sini ibu akan ajar kalian menggunakan 2 cara yang mudah, yaitu pemfaktoran dengan rumus kuadratik. Nah, di sini ibu punya soal. Soal yang pertama, x pangkat 2 dikurang x ditambah 3, x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Bentar. X pangkat 2 dikurang 2x
dikurang 3 sama dengan 0. Oke. Nah, mungkin kalian kebingungan karena awalnya Ibu sempat ajarkan menggunakan yang di depannya ini ada angka 2. Sehingga saat kalian menyelesaikan soalnya semuanya kalian taruh 2. Nah, di sini Ibu ajar ya caranya. Yang pertama kita gunakan cara pemfaktoran. Kita gunakan cara pemfaktoran ya. Nah, pertama kita lihat dulu nilai A-nya. Kalian lihat baik-baik di sini nilai A di sini. Nilai A di sini ini sebenarnya ada 1. Jadi, untuk X pangkat 2 nilai A-nya ini adalah 1. Kemudian nilai B ini yang selalu berpasangan dengan X, variabel X. Nah, nilai B dari soal ini adalah, kalian lihat baik-baik, ini ada negatif 2. Maka nilai B-nya adalah negatif 2. Kemudian nilai C otomatis yang ini, negatif 3. Nah, sekarang kita sudah dapat A1, B negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Kalau kita menggunakan cara pemfaktoran, maka tugas kita adalah mengalihkan A dan C. A dikali C. 1 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita coba untuk buat tabel pemfaktoran. Nah, kita mencoba untuk mencari tahu berapa dikali berapa yang hasilnya adalah negatif 3. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Sekali lagi ya. Bilangan apa saja yang ketika dikalikan hasilnya negatif 3. Negatif 3 ini dapat dari mana? Negatif 3 ini dapat dari 1 kita kalikan dengan negatif 3. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 ini adalah nilai B. Nah, sekarang Ibu buat tabel. 3. Berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 3? Ya, otomatis 1 kali 3. Nah, tapi di sini ada negatif 3. Kalau begitu, berapa kali berapa yang hasilnya adalah negatif 3? Sekarang kita coba. 1 kita kalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian ada lagi. Negatif 1 kita kalikan dengan 3, hasilnya juga sama dengan negatif 3. Nah, dari sini mari kita coba. 1 kita kurangi dengan 3, kita coba untuk jumlahkan ya. 1 kita kurangi dengan 3, hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 2. Kalau begitu kita pakai yang ini. 1 dikali negatif 3, 1 dikurang dengan 3. Bisa paham sampai di sini? Nah, ini kenapa nih? Ini kenapa 1 ditambah terus dikurang dengan 3 hasilnya negatif 2. Positif kita kalikan dengan negatif, hasilnya itu adalah negatif. Kalau begitu 1 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 2. Dengan demikian kita punya angka 1, kita juga punya angka negatif 3. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, cara termudahnya adalah kita buat seperti ini. Karena yang kita dapat ini adalah 1, kemudian yang kita dapat ini adalah negatif 3, kita langsung saja tuliskan X tambah 1 dikalikan dengan X kurang 3 sama dengan 0. X tambah 1 kita kalikan dengan X kurang 3 sama dengan 0. Kenapa? Kenapa seperti ini? Kita lihat baik-baik. X kita kalikan dengan X dapat hasilnya X pangkat 2. Kemudian X kita kalikan dengan negatif 3, nanti kita akan dapat negatif 3X. 1 kita kalikan dengan X, kita akan dapat tambah 1, tambah X. Kemudian 1 kita kalikan dengan negatif 3, kita dapat negatif 3. Negatif 3 tambah 1 itu negatif 2X. Maka kita akan dapat hasilnya
X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, setelah kita sampai seperti ini, maka kita ambil salah satu. Kita misalkan X tambah 1 sama dengan 0, kalau begitu X-nya adalah negatif 1. Kemudian, X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Ini hasilnya. Kita dapatkan X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Nah, bagaimana ceritanya kalau misalnya soalnya itu di depannya ada 2? Kalau di depannya ada 2, maka di sininya juga kita gantikan dengan 2. Kalau ininya ada 2, kita gantikan dengan 2. Kemudian nanti kita bagi semuanya dengan 2. Karena soal ini tidak ada 2, jadi cukup. Kalau subagi dengan 1, hasilnya akan kembali seperti bilangan yang sama. Nah, itu tadi cara pemfaktoran. Kemudian kita gunakan rumus kuadratik. Nah, kita gunakan rumus kuadratik. Rumus kuadratik itu X12 itu sama dengan negatif B plus minus akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kalau kita punya soal yang sama seperti tadi, X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 sama dengan 0, maka nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 2, dan nilai C-nya sama dengan negatif 3. Ya udah, kita langsung substitusi saja ke dalam soal ini. Nah, kita lihat. Negatif B. Negatif B. Kita tulis kembali negatif. B-nya berapa tadi? Negatif 2. Kita taruh di sini negatif 2. Plus minus. Akar dari B kuadratnya negatif 2. Kita pangkatkan 2. Kurang 4. 4 ini dari mana? Dari rumusnya. A-nya berapa? A-nya 1. Kita gantikan A dengan 1. Kemudian C-nya berapa? C-nya negatif 3. Kita gantikan C-nya dengan negatif 3. Per 2 dikalikan dengan A 1. Tinggal kita operasikan. Negatif dikali negatif positif, maka di sini jadi 2. Plus minus akar dari negatif 2 dikali 2, hasilnya adalah 2 kali 2, 4. Negatif kali negatif positif. Dikurang 4 kali 1 kali negatif 3. 4 kali 1, 4. 1 ya kita buat. Dikali dengan negatif 3 per 2 dikali 1, 2. Nah, kalian perhatikan di sini. 2 plus minus 4. Kalian perhatikan ini. 4 kita kalikan dengan 3, otomatis hasilnya 12. Tapi di sini ada negatif, terus di sini ada negatif. Negatif dikali dengan negatif, positif. Maka kita bisa dapat hasilnya adalah 2 plus minus akar dari 4 tambah 12 itu. 4 tambah 12 itu 16 dibagi dengan 2. Akar dari 16 itu 4, kita bagi dengan 2. Sampai di sini sudah bisa kelihatan. Nah, kita ambil X-nya yang pertama. X-nya yang pertama kita ambil tanda positif. 2 tambah 4 per 2. 2 tambah 4, 6 bagi 2, hasilnya adalah 3. Dapat deh X1-nya 3. X yang kedua, kita ambil yang negatif. 2 kurang 4 bagi 2. 2 kurang 4 itu negatif 2, bagi 2 hasilnya negatif 1. Kita dapat negatif 1, kita dapat 3. Coba kita bandingkan. Tadi yang pertama juga kita dapat 3, kemudian kita juga dapat negatif
1. Nah, jadi terserah mau pakai cara pemfaktoran atau mau pakai rumus kuadratik. Untuk mengerjakan soal nomor 5 sampai nomor 10, caranya sama. Nah, Ibu, bagaimana kalau misalnya nilai A-nya itu bukan 1, tapi nilai A-nya itu 2, 3, atau 4. Ibu contohkan yang nilai A-nya 2. 2x pangkat 2 tambah x kurang 6 sama dengan 0. Ini untuk menyelesaikan soal yang kalau misalnya nilai A-nya itu bukan 1. Ini nilainya A, nilai A-nya kan 2. B-nya, nih di sini B berapa? 1. Kemudian ini C-nya negatif 6. Nah, kita coba cara pemfaktoran. Sama, cara pemfaktoran itu sama. Kita kalikan A dan C. A dan C kita kalikan dapat berapa? 2 dikali negatif 6 kita dapat negatif 12. Nah, kita cari tahu. Negatif 12 ini berapa kali berapa yang hasilnya negatif 12? Terus kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Dijumlahkan hasilnya 1. Kira-kira berapa? Kita mulai coba. Perkalian 12 ini 1 dikali negatif 12. Negatif 1 dikali 12. Kemudian berapa lagi? 3 dikali negatif 4. Dan yang berikut negatif 3 dikali 4. Oke. Nah, kita coba satu-satu. 1 dikurang 12 hasilnya adalah negatif 11. Salah, yang kita butuh adalah 1. Negatif 1 ditambah 12 hasilnya 11. Salah. 3 kurang 4 hasilnya negatif 1. Bukan, yang kita butuhkan adalah 1. Kalau begitu yang ini. Negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Maka ini yang kita pakai. Negatif 3 ditambah 4 yang hasilnya 1. Oke, setelah kita dapat ini, kita tulis kembali soalnya. 2x pangkat 2 tambah x kurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau tadi 1, di sininya 1, di sini tidak ada angka 2. Kalau tadi di sini tidak ada angka 2, kita bisa langsung saja menuliskan x kurang 3 ditambah 4. Tapi karena di sini ada angka 2, maka di sini pun kita tulis angka 2. Kalau di sini ada angka 3, nanti kita tuliskan juga angka 3 di bawahnya. Demikian seterusnya. Kalau ada 4, maka kita tulis 4. Jadi tidak semuanya kita tuliskan 2 ya. Tidak semuanya kita tuliskan 2. Nah, setelah kita tuliskan 2, kita ambil ini. Negatif 3 dan 4. Kita tulis seperti ini. X kurang 3 dikalikan dengan X ditambah 4. X dikurang 3 dikalikan dengan X ditambah 4 sama dengan 0. Sampai di sini ada 2 di depan. Karena ada 2 di depan, kalau begitu kita perlu membagi semuanya ini dengan 2. Maka kita akan dapat seperti ini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kenapa ini tiba-tiba 2 tidak ada? Karena 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita dapat seperti ini, ayo kita ambil satu-satu. X kurang 3 per 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3 per 2. Atau kita juga dapat hasil X tambah 4 per 2 berapa? X tambah 4 per 2 sama dengan 0. 4 bagi 2 hasilnya 2 sama dengan 0. Kalau begitu kita dapat hasil X sama dengan negatif 2. Ini kita dapat hasilnya. Oke. Ke sini paham? Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau tadi
kalau tadi kita langsung saja nih. Ini coba. Nah, kalau tadi kita langsung saja, karena di sini 1 ya di sini 1. Kalau bagi 1 ya hasilnya sama. Jadi kita tidak perlu tuliskan. Nah, kesalahan kalian adalah walaupun di sini 1, kalian tulis 2 di sini. Salah. 2 ditulis ketika bagian depannya ini ada 2. Atau nanti akan ada 3 di sini. Misalnya soalnya jadi 3x pangkat 2. Maka kita bagi dengan 3. Kita tulis di sini 3. Kalau di sini ada 4, kita tulis di sini 4. Nah, itu perbedaannya. Kemudian, sekarang coba kita kerjakan menggunakan rumus kuadratik. 2x pangkat 2 ditambah x kurang 6. Bentar. Rumus kuadratik. 2x pangkat 2 tambah x kurang 6 sama dengan 0. Tetap ya, nilai A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 6. Nah, rumus kuadratik itu x12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sama dengan negatif B, B-nya berapa tadi? 1. Negatif, lihat di sini ya, negatifnya bukan ambil dari mana ya, ini. Negatif, kemudian 1. Tulis kembali plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat 1 dipangkatkan 2 dikurang 4A. Lihat A, nilai A-nya berapa? 2. C-nya negatif 6. Hati-hati kalau kita sudah langsung salah dari awal menentukan nilai A, B, dan C, maka salah sudah sampai akhir. 2 dikalikan dengan 2. Nah, negatif 1 plus minus akar dari 1 pangkat 21 kurang 4 kali 2 berapa? 8. Nah, lihat sini. 4 kali 2 8, 8 kali 6 itu hasilnya adalah 8 kali 6 berapa? 48. Nah, lihat tanda di sini. Ini ada negatif, kemudian ini ada negatif. Negatif kali negatif positif. Kalau begitu, kita bisa dapat 2 kali 2, 4. Nah, kita dapat hasilnya negatif 1 plus minus akar dari 1 tambah 48, 49 per 4. Akar 49 berapa? Negatif 1. Akar 49 itu negatif 1 plus minus 7. 7 kali 7, 49 ya. Dibagi dengan 4. Nah, setelah itu kita ambil satu-satu. X yang pertama negatif 1 kita ambil yang plus, bagi 4. Negatif 1 tambah 7 berapa? 6. Utang 1 bayar 7. Utang 1 bayar 7, uang masih ada 6. Per 4. Kita sederhanakan dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 4 bagi 2 hasilnya 2. Kalau begitu kita dapat 3 per 2. Kemudian X yang kedua kita ambil yang negatif. Udah mau langsung jawab. 4. Oke. Utang 1, utang lagi 7. Utang lagi jadi 8. Dibagi dengan 4. 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Negatif, positif, negatif. Kalau begitu kita dapat 3 per 2 dan negatif 2. Nah, sama nggak? Sama. Nih, tadi kita dapat 3 per 2 dan negatif 2. Jadi, terserah kalian mau menggunakan cara pemfaktoran atau menggunakan rumus kuadratik. Patokannya adalah jangan salah menentukan nilai A, B, dan C. Kalau salah dari awal tentukan nilai A, B, dan C, maka salah semuanya. Oke, tugas untuk kalian. Karena semuanya, hampir semuanya
Kayaknya hanya 3 orang yang tuntas. Jadi semuanya silakan kerjakan kembali soal ulangan. Kerjakannya di buku. Gunakan cara kerjanya, dan silakan difoto dan dikirim ke ibu. Oke, sekian. Selamat bekerja. 10 nomor ya. Hanya 10 nomor, tidak sampai 20. Fighting!